Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhwanul, ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Pada hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 2023 1444 Hijriah. Walaupun sebenarnya saya sholat Idul Adha kemarin hari Rabu, dan pemerintah secara umum pada hari ini hari Kamis, karena dengan berbagai pertimbangan kemudian saya juga sholat biasanya harian Jumat di Masjid Al-Fida, di Masjid Muhammadiyah. Tapi kalau orang bilang berarti Bapak Muhammadiyah dong. Nah, ini kadang-kadang jadi masalah tersendiri. Saya nggak merasa apakah saya Muhammadiyah atau saya NU dan lain-lain. Tapi yang jelas bagi saya yakin, saya percaya bahwa hari Rabu sudah harus sholat Idul Adha, maka kami berhari raya di hari Rabu. Tapi apapun itu, kita tidak cerita tentang perbedaan antara yang sholat hari Rabu dan hari Kamis. Yang paling penting itu sebenarnya sholat dan ikut korban. Sudahlah nggak ikut korban, tapi malah menggunjingkan, memperdebatkan Rabu dan Kamis, nah itu baru masalah. Oke, sahabat Ikhwanul, pada malam hari ini lagi-lagi membuka-buka clipping lama, clipping tulisan-tulisan terdahulu. Nah, ini saya ketemu satu tulisan saya di Riau Post yang diterbitkan di Riau Post di Pekanbaru ini. Dan ternyata ini merupakan tulisan yang pertama kali saya buat. Jadi pertama kali saya menulis di Riau Post itu diterbitkan tanggal 31 Desember 1991. Waduh, berarti udah 20 berapa ya? Udah 32 tahun yang lalu. Nah, ini jadi cari-cari ternyata ini ada tulisan kalaulah terbit perdana. Jadi Riau Post itu terbit pertama kali menurut catatan yang ada itu di 17 Januari tahun 1991. Saya pertama kali menulis di Riau Post itu 31 Desember 1991. Karena seingat saya masuk di Dinas PU Provinsi Riau, waktu itu jadi pegawai honor, pegawai harian, itu di bulan Juli tahun 91. Jadi 3-4 bulan bekerja, saya coba menulis. Nah, ini jadi tulisan saya yang pertama ini diterbitkan oleh Riau Post 31 Desember 1991. Itu judulnya Menata Pekanbaru, Menatap Adipura. Alhamdulillah tulisan ini dimuat 3 kali bersambung, 3 edisi setiap minggu ini. Jadi minggu pertama, minggu kedua terbit lagi, minggu ketiga terbit lagi. Sayang yang ketiga itu hilang, jadi saya cuma punya 2 saja, dua edisi. Baik sahabat Ikhwanul, barangkali kita langsung coba mereview kembali, karena bagi saya tahun 91, mohon maaf, tahun 91 saya sudah berpikir bagaimana Pekanbaru bisa mendapatkan Adipura. Saya baca saja prolognya yang pertama. Ini tulisan saya yang bait pertama itu, paragraf pertama. Kehadiran Wali Kota Usman Effendi Affan di Pekanbaru memang mulai membawa angin segar. Pembenahan kota mulai terlihat di segala lini. Kalau Adipura yang menjadi target kita bersama, maka jelas itu adalah kerja sama pemerintah daerah serta partisipasi aktif segenap warga kotanya. Tanpa itu semua, maka Adipura akan tetap menjadi tanda tanya. Nah, saya barangkali di podcast terdahulu saya juga pernah menyinggung terkait dengan partisipasi masyarakat. Di tulisan ini, di pendekatan pertama ini saya juga menjelaskan tentang bagaimana partisipasi masyarakat dan peran pemerintah kota pada saat itu, bagaimana bagusnya Pak Wali Kota Usman Effendi Affan dalam menjalankan roda pemerintah, hampir selalu sangat dekat dengan masyarakat, kemudian sering berkunjung ke daerah-daerah, ke kecamatan, kelurahan, dan lain-lain. Kemudian juga yang paling penting yang saya ingat, sosok seorang Usman Effendi Affan itu tidak merasa rendah berbincang, berdiskusi dengan orang yang di bawah gitu. Misalnya contoh seperti saya, apalah saya di tahun 91, saya hanya pegawai kecil, pegawai honorer, pegawai honor di Dinas PU Provinsi Riau. Tapi waktu itu ada beberapa kali sempat berdiskusi ringan gitu. Nah, itu saya sangat hargai sosok Usman Effendi Affan, wali kota kita ketika tahun 91.
Selanjutnya kondisi umum Kota Pekanbaru. Ini saya tulis terkait dengan letak, kemudian sejarah, pindah dari kota dari Siak, bermula dari pusat kerajaan Siak, kemudian ke pinggiran Sungai Siak, ke Mempura, ke Bukit Senaplan dan lain-lain. Kemudian juga secara geografis. Dan yang paling penting di sini saya menulis ada satu hal yang harusnya dilakukan pada saat itu oleh Kota Pekanbaru. Berdasarkan segala permasalahan, contoh misalnya genangan atau banjir, itu sebenarnya bukan hanya sekarang. Dari dulu Kota Pekanbaru juga sudah sering kebanjiran. Nah, ini saya menitik beratkan penulisan ini pada potensi atau kondisi Kota Pekanbaru yang memiliki beberapa anak sungai. Contoh ada Sungai 50, ada Sungai Sail, ada Sungai Sago, kemudian ada Sungai Siak sebagai sungai primer yang membelah Kota Pekanbaru. Nah, bukan harusnya sih, maksud saya di dalam tulisan ini saya berpendapat Pekanbaru itu bergerak membenahi, mulai memperbaiki dan justru menaikkan potensi kondisi dari anak-anak sungai yang ada. Karena pada saat itu saja, di tahun 91, beberapa anak sungai yang ada, seperti Sungai 50, Sungai Sago, waduh itu kondisinya sebenarnya sudah menyempit, kemudian terjadi pendangkalan dan bangunan-bangunan di sepanjang anak-anak sungai kecil itu juga sudah tidak ada lagi yang namanya garis sempadan bangunan. Dan saya berpikir suatu saat nanti kalau kondisi ini dibiarkan terus, maka ini pasti akan menyebabkan pendangkalan lebih lagi, kemudian banjir pasti. Makanya sebaiknya di tahun 91 saya sudah melihat kalaulah beberapa sungai-sungai kecil di Kota Pekanbaru ini ditangani dengan benar pada waktu itu, saya rasa mungkin sudah setidaknya tidak seperti sekarang. Baru hujan 15-20 menit saja Kota Pekanbaru sudah langsung kebanjiran. Kemudian pada berikutnya saya juga menitik beratkan pada penataan sarana prasarana lainnya seperti air minum misalnya. Waktu itu di tahun 91 air minum juga masalah. Sekarang sampai saat ini sebenarnya menurut saya air minum juga masih bermasalah. Nah, inilah dengan adanya KPBU dan lain-lain, kemudian ada Pekan Kampar, mudah-mudahan saja tahun depan kita memang sudah bisa menikmati, tahun ini barangkali akhir tahun ini sudah bisa menikmati air bersih layak, bahkan mungkin bisa air minum yang insya Allah mudah-mudahan sudah terpenuhi semua untuk kota Pekanbaru. Sahabat Ikhwanul, selain itu di tulisan ini saya juga menitik beratkan penulisan pada drainase dan utilitas lainnya. Contoh drainase pada waktu itu masih sangat pembangunan drainase, kondisi drainase yang ada, saya melihat masih belum terconnecting secara baik. Jadi mana pembagian antara drainase primer, mana yang sekunder, mana yang lingkungan, itu kadang-kadang masih belum connect dan belum meneruskan sampai ke primernya atau ke sungai besar. Sehingga kadang-kadang pada sebagian wilayah Kota Pekanbaru memang banjir itu mau tidak mau. Dan ketika dibangun lagi, menerus lagi, justru dia tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya memindahkan genangan ini. Nah, kenapa terjadi demikian? Saya pikir juga salah satu yang bisa mengantisipasi melalui perizinan bangunan salah satunya. Makanya saya juga menulis terkait dengan mengkritisi penataan kota melalui mekanisme perizinan itu, salah satunya yaitu jadi di saat perizinan misalnya izin bangunan, kita melihat pada waktu itu hampir di semua wilayah Kota Pekanbaru setiap orang membangun selalu meninggikan. Ada kaplingnya, batas tanah itu ditinggikan, ditimbun 50 cm, bahkan ada yang 1 meter sehingga dia tinggi sendiri. Nanti di sini bangun lagi, naik lagi. Bangun lagi, naik lagi. Nah, air pasti mencari yang rendah. Akhirnya kafling rumah lama atau yang belum dibangun, yang masih lama, nah itu hampir semuanya kebanjiran kalau hujan karena peninggian tadi. Kuncinya di mana? Nah, lagi-lagi di proses perizinan pembangunan. Karena di penerbitan IMB pada saat itu tentu ada yang namanya PAIL 0, titik 0. Titik 0 ini, titik 0 pembangunan inilah yang harusnya bersama-sama dengan Dinas Tata Kota. Ketika orang mengajukan pembangunan, proses IMB diberikan,
lalu pemasangan bauplang, maka elevasi nolnya itu harus bersama-sama. Itu nggak bisa tidak. Tapi kalau seandainya pemilik bangunan begitu mendapatkan YMB bangun sendiri, Dinas Tata Kota tidak pernah turun ke lapangan, tidak pernah bersama-sama memasang bauplang untuk menentukan garis sempadan depan, belakang, kiri, kanan, termasuk elevasi nolnya itu di mana, maka yang terjadi seperti itu. Dan kenapa sangat mudah sekali pada saat ini, saya juga heran, boleh ditinggikan sampai 50 cm, ada yang sampai 1 meter. Harusnya kan tidak boleh begitu. Idealnya harus sama, datar saja. Makanya elevasi itu kuncinya memang harus ditentukan oleh pemerintah kota, yang dalam hal ini tentu dinas teknis yang terkait dengan perizinan bangunan gedung. Nah, sahabat Ikhwanul, seingat saya ya, dan saya tuliskan di sini, pada tahun 91 itu di Pekanbaru mulai diberlakukan yang namanya SIBP, Surat Izin Bekerja Perencana. Jadi para arsitek direkrut oleh pemerintah, kemudian ada ujian tertulisnya, kemudian ada wawancaranya, kemudian mereka yang lulus itu akan diberikan semacam hasil registrasi arsiteknya untuk profesi arsitek, namanya SIBP, Surat Izin Bekerja Perencana. Dan itu ada klasifikasinya, ada yang A, ada yang B. Yang A mungkin nanti untuk bangunan-bangunan kelas tertentu, kemudian yang B untuk bangunan sederhana, dan C mungkin bangunan yang biasa saja. Kemudian seingat saya juga pemegang SIBP itu selain bangunan-bangunan gedung itu tentu harus konsultan perencana. Tapi kalau untuk semacam rumah tinggal, kemudian ruko, 1 pintu, 2 pintu, bangunan-bangunan pada klasifikasi tertentu, itu boleh digambar oleh pemegang SIBP. Nah, permasalahannya pada waktu itu adalah kalaulah seandainya memang semua gambar bangunan pada tahun itu dibuat oleh pemegang SIBP, tentu sangat bagus sekali. Karena mereka ini di samping mereka adalah sarjana arsitektur, mereka mengerti tentang bangunan dan sudah ada pendidikan pelatihan tertentu untuk itu gitu. Tetapi yang dapat kita temui di lapangan tidak demikian. Jadi kadang-kadang pemegang SIBP ini meminjamkan atau nomor registrasi SIBP-nya dipakai oleh orang yang tidak punya SIBP, tapi di gambar bangunan dituliskan nomor sekian arsiteknya si Anu gitu, dengan nomor SIBP sekian. Nah, ini diterima oleh Dinas Tata Kota tanpa ada check and recheck dan lain-lain, sehingga kadang-kadang memang pada saat itu banyak bangunan memakai SIBP atas nama seseorang yang kadang-kadang mereka sendiri nggak tahu di mana bangunannya atau bangunan apa gitu. Nah, barangkali itu juga salah satu sehingga SIBP itu dihapuskan. Kemudian setelah lama SIBP ini tidak dipakai lagi. Nah, itu yang selanjutnya dilanjutkan dengan IAI menerbitkan SKA, sertifikasi keahlian arsitek. Kemudian yang namanya sekarang STRA, Surat Tanda Registrasi Arsitek, kalau nggak salah, STRA ya. Tapi kita nggak baca itu. Baik, sahabat Ikhwanul, di sini juga saya tuliskan terkait dengan SIBP ini. Jadi memang banyak perdebatan pada waktu itu terkait dengan kebijakan bagaimana pemerintah Pekanbaru melaksanakan pembangunan menerapkan Surat Izin Bekerja Perencana. Kemudian yang saya garis bawahi juga ini adanya masukan yang disampaikan masyarakat terkait dengan pembangunan, katakanlah ini kritik dan saran. Di tahun 91 sangat baik, maka saya sampaikan tadi, saya masih ingat waktu itu Ketua Bapeda, Kepala Bapedanya yang kemudian menjadi Sekda, kemudian menjadi Wali Kota juga, Pak Herman Abdullah. Wah, itu beliau pernah manggil saya ke ruangan kerja, berdiskusi, bertanya tentang hal-hal yang banyak berkembang pada saat itu. Begitu juga dengan Pak Wali Kotanya. Nah, kalaulah sekarang misalnya Pak Sekda, Pak Wali Kota, atau Bapak Kepala Dinas mendengar semua masukan-masukan, semua keluhan masyarakat, bahkan kita bisa misalnya ciptakan ada semacam coffee morning setiap Jumat pagi misalnya, barang setengah atau 1 jam dengan wakil-wakil masyarakat yang bicara, mungkin akan lebih baik, mungkin akan memberikan masukan-masukan yang bernas untuk pembangunan Kota Pekanbaru ke depannya. Jadi semua di medsos sekarang kan luar biasa, masyarakat menulis di medsos sudah
demikian terbukanya, tapi kadang-kadang pemerintah kota seperti tutup mata, tidak mendengar. Baik sahabat Ikhwanul, tulisan yang Selasa 31 Desember 91 selesai sampai di situ, dan ini bersambung. Jadi tulisan ini saya buatnya dalam satu tulisan tapi dipotong-potong oleh Riau Pos sehingga menjadi 3 bagian. Dan yang selanjutnya sambungannya terbit di Kamis 2 Januari 92. Jadi tanggal 2 Januari 92 ini masih dengan judul yang sama, Menatap Pekanbaru, Menatap Adipura, tapi merupakan sambungan dari bagian yang pertama tadi. Sahabat Ikhwanul, di sini saya menulis salah satu, saya bacakan lagi secara utuh. Planning is a politic, atau perencanaan itu tidak akan berjalan baik tanpa dukungan politik yang dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah di sini pasti pemerintah kota plus DPRD-nya. Berarti pemerintah kota adalah filter terakhir yang bertanggung jawab mengenai baik buruknya wajah sebuah kota. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana dengan pemerintah dan perwajahan Kota Pekanbaru. Ini pertanyaan tahun 92 awal Januari 92. Kalau sekarang tentu lain lagi permasalahannya. Saya kembalikan kepada sahabat Ikhwanul semua. Baik, pada tulisan selanjutnya ini saya menekankan pada beberapa hal di tulisan ini yang jelas terkait dengan identitas kota. Jadi identitas Kota Pekanbaru di tahun 91 dan 92 awal ini yang saya tulis ini, misalnya yang saya kritisi pada saat itu adalah banyaknya tugu, terkait dengan tugu atau yang merupakan identitas Kota Pekanbaru pada saat itu. Yang pertama misalnya di Simpang 3 arah ke bandara ada tungku tank baja. Nah sekarang udah nggak ada, tanknya udah nggak ada, kalau nggak salah diganti dengan tugu alat musik itu yang ada kompang, ada gendang dan lain-lain, ada orang menari dan lain-lain. Kemudian di depan kantor wali kota ada air mancur yang sekarang pas mau menjadi Tugu Adipura itu, dulu situ bundaran jadi air mancur. Kalau sekarang kan sudah ada flyover. Kemudian depan kantor gubernur ada tugu pesawat tempur, itu yang Zapin sekarang, Tugu Zapin yang berubah menjadi Zapin. Pesawatnya itu kalau nggak salah yang dipindah ke Simpang 3, mau masuk ke Auri, dipindah ke sana. Tapi dulunya itu kan adanya di depan kantor gubernur. Sedangkan di depan gubernuran, itu masih ada semacam diorama, ada Tugu Perjuangan, ada pejuang megang senjata dan lain-lain. Dan kalau nggak salah itu ada api di sudut-sudutnya, itu sampai sekarang masih ada. Di Simpang Diponegoro, dekat Masjid An-Nur, itu ada bambu runcing, ada Tugu bambu runcing, dan ini juga masih ada. Sepintas kalau waktu itu di tahun 91-92 itu dari bandara ketemu tank baja, terus ke depan kantor gubernur, ketemu pesawat tempur, belok kanan arah Gajah Mada, di depan gubernuran ada perjuangan juga, kemudian belok kiri terus sampai Simpang Hang Tuah di Masjid An-Nur, itu ketemu bambu runcing. Yang terbayang waktu itu, apakah Kota Pekanbaru kota perjuangan gitu. Nah ini saya tulis karena menurut saya kurang pas juga kalaulah memang disebut Tugu Perjuangan gitu. Tapi pada beberapa analisa itu saya sampaikan di tulisan ini, tapi akhirnya memang kalau kita lihat tank baja itu udah nggak ada lagi, entah dipindah kemana saya juga nggak tahu. Kemudian di Zapin yang tadinya ada tugu pesawat tempur, sekarang juga udah nggak ada gitu. Saya juga nggak tahu apakah Pekanbaru pada waktu itu langsung dibongkar tuh tank baja dan pesawat tempurnya karena memang bukan kota perjuangan dan lain-lain. Terlepas dari itu, yang jelas sekarang sudah banyak tugu-tugu ini yang berubah lah, yang sudah diganti. Sahabat Ikhwanul, kemudian saya juga menulis tentang arsitektur tradisional yang pada saat itu di tahun 91-92 saya masih ingat betul Pak Wali Kotanya Usman Effendi Afan itu semacam menekankan bahwa agar bangunan-bangunan di Kota Pekanbaru memakai bentuk-bentuk arsitektur tradisional. Nah pada waktu itu ada beberapa diskusi, contoh misalnya sebenarnya bagian mana dari arsitektur Melayu ini yang bisa universal mewakili unsur kemelayuannya atau Melayu Riau itu.
apakah dengan Selembayungnya dan lain-lain gitu. Nah, terbukti pada tahun zaman Pak Usman Effendi Affan itu hampir semua bangunan yang dibangun di 91, 92, 93 itu memakai bentuk-bentuk bercirikan arsitektur tradisional Melayu. Sayang ini tidak diteruskan, apalagi kalau sekarang, wah ini di sesi sebelumnya saya sudah bicarakan juga, banyak sekali bangunan-bangunan sekarang yang nggak ada Melayunya sama sekali gitu. Nah, sahabat Ikhwanul, tulisan yang bagian kedua ini panjang sebenarnya. Saya juga membahas kira-kira alternatif pemikiran bagaimana menerapkan bentuk-bentuk arsitektur tradisional Melayu Riau ini ke bangunan-bangunan umum. Saya juga mengajak peran daripada universitas atau perguruan tinggi. Pada saat itu yang ada itu baru Lancang Kuning yang punya jurusan arsitektur, sehingga bagaimana mengajak mahasiswa arsitektur Lancang Kuning juga terlibat dalam permasalahan ini. Dan saya juga mengkaitkan tidak hanya Pekanbaru, tapi kondisi di beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Targetnya semua tentu saja bagaimana mengejar Adipura. Jadi saya lebih menekankan pada bagaimana mengejar Adipura itu dengan penataan kota, membenahi kota Pekanbaru tadi. Baik, sahabat Ikhwanul, tulisan ini juga berakhir di sini, kemudian masih tertulis ini bersambung, tapi sayang yang sambungannya hilang gitu. Saya sudah coba cari yang bagian ketiga ini, kalau dilihat menata Pekanbaru bagian yang pertama, tetapi yang bagian kedua, yang bagian terakhir itu hilang. Tapi seingat saya di tulisan terakhir itu saya banyak menulis terkait dengan persampahan dan parkir. Jadi pada saat itu sudah terpikir sampai di sana. Jadi contoh misalnya persampahan, pada waktu itu ada TPA di Muara Pajar, bagaimana tempat pembuangan akhir TPA. Tapi kalau sekarang namanya kan udah beda. TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pemrosesan akhir sampah. Kemudian juga bagaimana proses mekanisme mulai dari mengangkat sampah di lingkungan perumahan, di lingkungan permukiman, kemudian ada TPS, kemudian ada baru dibuang lagi ke TPA. Begitu juga dengan pada saat itu yang mengurus masalah persampahan ini dari pemerintah kota, tidak di pihak ketiga kan, dan saya pikir barangkali debatable juga ya, kenapa harus di pihak ketiga kan, itu barangkali masih bisa kita perdebatkan juga gitu. Kenapa tidak dikelola oleh pemerintah kota dengan memberdayakan unsur-unsur yang ada di kelurahan Kota Pekanbaru. Selain itu juga masalah banjir, masalah drainase itu lebih saya tekankan lagi, bagaimana drainase connecting dari drainase lingkungan perumahan permukiman ini kemudian ke sekundernya, baru ke primer yang ada di Sungai Siak, Sungai Sail, dan memanfaatkan. Jadi waktu itu memang tulisan saya itu penekanannya bagaimana menyelesaikan masalah banjir dan persampahan dengan membersihkan, kemudian meningkatkan potensi sungai-sungai kecil yang ada di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah sebenarnya ada beberapa kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah, misalnya untuk menyelesaikan kawasan kumuh yang ada di pinggiran Sungai Sago, itu sudah ada beberapa spot yang dibangun gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kegiatan-kegiatan ini tidak berhenti sampai di situ, karena APBN atau pusat sifatnya hanya stimulan, hanya memperlihatkan percontohan barangkali, dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemerintah daerah gitu. Baik sahabat Ikhwanul, dari 3 tulisan itu kayaknya itu yang saya tulis, dan itu saya tulis di Januari 91 sampai Desember 91 sampai Januari 92. Tapi hebatnya Riau Pos, saya salut Riau Pos. Kalau kita mau mencari clipping tulisan lama, pergi aja ke Riau Pos. Saya pernah beberapa bulan yang lalu datang ke kantor Riau Pos yang di Panam. Itu ada ruangan, ternyata di situ ada clipping tebal-tebal begini, besar-besar, koran 1 halaman. Kita tinggal cari aja kira-kira kita menulis tahun berapa, bulan berapa. Itu ada buletin yang besar itu, kayak tebal sekali itu. Nah itu masih bisa. Nah ini saya akan cari, berarti kira-kira tulisan saya itu di Januari 2022 yang bagian akhirnya. Saya rasa demikian, mudah-mudahan saja walaupun ini arahnya ke Adipura,
sekian lama Adipura sudah tidak mampir ke Pekanbaru, dan alhamdulillah kalau nggak salah sudah 7 tahun apa 10 tahun terakhir Adipura sudah nggak mampir lagi ke Pekanbaru. Dan alhamdulillah di 2023 ini meningkat menjadi sertifikat. Jadi sertifikat Adipura. Jadi kalau Adipura itu adalah semacam penghargaan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi kota-kota yang bersih, khususnya bagaimana menangani persampahan dan penataan kota lainnya. Saya hanya berharap mudah-mudahan saja ke depan Pekanbaru 2024 bisa lebih baik lagi, meningkat, tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi kembali mendapatkan Piala Adipura. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.